Halo guys, ketemu lagi dengan aku Lican. Kali ini kembali meneruskan part yang kemarin ya, dimana Ujang masih penasaran nih dengan gelang yang dia dapatkan. Seperti apa kelanjutannya? Let's go to the story. Waktu terus berlalu. Suasana sudah mulai sejuk menuju sore. Ujang dan ibu membereskan gelas-gelas yang tadi dipakai oleh warga yang berkumpul. Kemudian mereka duduk-duduk di depan warung. Ujang melihat ke arah Gunung Sepuh. Beberapa kali juga ia melihat gelang yang ia pakai. Bu, apa ibu tahu tentang gelang ini? Ada yang bilang kalau gelang ini asalnya dari keluarga ibu. Tanya Ujang pada ibu yang duduk di sampingnya. Ibu melihat gelang itu sesaat, kemudian berkata, "Itu adalah gelang pemberian kakekmu, bapak dari ibu Jang. Ketika kakekmu memberikan gelang itu ke bapak, dia bilang gelang itu akan membantunya menyelesaikan apa yang dia cari selama ini. Tapi ibu juga nggak tahu kegunaan gelang itu, Jang," jawab ibunya. Ujang menunduk sambil mengusap-usap gelang di tangannya. "Ada seseorang yang mungkin tahu tentang gelang itu, Jang. Kalau kamu bersedia, ibu akan pergi beberapa hari untuk menjemputnya. Karena gelang itu sama sekali tidak dipakai bapakmu. Bahkan beberapa kali bapakmu memaksakan diri memakainya, malah berakhir muntah darah," kata ibunya lagi. Keesokan harinya ibu berangkat, diantar oleh Aki Karma menuju selatan Jawa Barat untuk menjemput seseorang yang Ujang tidak tahu siapa. Ia hanya tahu ada satu keluarga ibu yang tinggal di daerah pantai selatan. Sebuah jalan provinsi di selatan Jawa Barat yang membentang luas dari ujung barat hingga pertengahan Pulau Jawa. Ada satu tempat di jalanan tersebut, dengan rumah kecil yang letaknya berada di sisi tebing. Rumah yang biasanya sepi itu kini tampak ramai. Jadi si Ujang bisa pakai gelang yang diberikan bapakmu, Neng? Tanya sesosok orang tua pemilik rumah tersebut. "Iya, dari dulu mah aku tidak diberitahu perihal ilmu beginian sama bapak, Mang. Jadi tolong ya Mang Baa ajarin si Ujang," kata ibu yang tampak murung. "Ya sudah Neng, sekarang Neng nginep dulu di sini. Besok minta bantuan anak Mang buat antar Neng pulang. Nanti Mang nyusul, soalnya masih ada yang harus Mang lakukan dulu. Keilmuan si Ahmad sangat bertolak belakang dengan ilmu keluarga kita. Jadi Mang harus punya persiapan khusus untuk membantu Ujang," sahut Mang Baa. Mang Baa tak lain adalah paman dari ibu Ujang. Keluarga ibu hanya memakai ilmu seperlunya saja. Alhasil, ibu yang merupakan keturunan langsung pun tidak mengerti keilmuan yang dipelajari bapaknya sendiri. Namun ketika orang tua ibu meninggal, ada salah satu sosok penjaga yang kini selalu menjaga ibu, yaitu Sima. Angin malam berhembus kencang dari lautan selatan yang membentang luas. Terlihat Baa duduk menghadap samudra dan memejamkan mata. Tak lama gemuruh ombak terdengar sangat keras dan seketika sebuah bayangan muncul. Seorang wanita cantik yang mengenakan baju berwarna hijau dengan tepian dari emas berdiri di tengah lautan. Di belakangnya banyak sekali bayangan hitam seperti mengawal wanita yang menemui Baa itu. "Nyai," kata Baa sambil membuka matanya. Wanita itu tersenyum mendengar sapaan Baa. "Berapa banyak yang harus aku bawa ke kampung sepuh? Meskipun dengan bantuan Nyai, menghapus seluruh makhluk gunung sepuh tidak mudah. Aku hanya bisa membantu Ujang mengenal dua ilmu yang berselisih di dalam tubuhnya. Dan aku akan membiarkan dia menyelesaikan sendiri sesuatu yang mengikat dirinya," lanjut Baa. Wanita itu kembali tersenyum kepada Baa lalu berbicara sesuatu padanya. Baa mengangguk menandakan tanda setuju di tengah deburan ombak di pantai selatan malam itu. Kabut turun perlahan dari sore hingga malam hari. Ujang hanya bisa melihat warna putih di depan warung. Akhirnya, ia lebih memilih untuk diam saja di dalam warung. Ibu sudah kembali juga dengan membawa kabar bahwa adik dari kakek Ujang akan membantunya melakukan sesuatu dengan gelang itu. Ujang tidak pernah tahu keluarga dari ibu, karena ibunya sangat tertutup akan keluarganya. Ia bahkan baru tahu ada adik kakeknya yang masih hidup di pesisir selatan. Entah bantuan apa yang nanti akan diberikan, karena ibu mengatakan dia siap membantu Ujang tentang suatu keilmuan yang tampaknya sangat berbeda dengan yang bapaknya pelajari. "Kamu jangan mikir terlalu jauh. Adik kakekmu yang bernama Baa akan membantumu mengendalikan dua ilmu yang berbenturan di badanmu." Tiba-tiba terdengar suara familiar yang mengagetkan Ujang. Ujang segera berdiri di depan warung, dan ia melihat Sima dengan wujud manusianya sedang duduk di depan warung, menatap tajam ke Ujang.
Jadi tunggu saja, siapa tahu gelang ini bisa membantumu memutus perjanjian dengan si Kala. Lanjutnya. Kemudian Sima berdiri dan berjalan perlahan ke dalam kabut tebal. Kemudian menghilang dalam kabut yang masih menutupi kampung sepuh di malam itu. Semakin malam, rasa dingin semakin menusuk sampai ke tulang Ujang. Ia mengisi waktu dengan mengisi TTS dan memikirkan tentang keilmuan yang ada pada keluarganya. Ujang menghela napas. Ia bisa tersenyum dan bercanda saat bertemu dengan warga yang mampir ke warung di siang hari. Namun saat sedang sendirian di malam hari seperti ini, pikiran tentang para makhluk itu muncul secara tiba-tiba. Ujang yang sedang melamun dikejutkan oleh suara keras dari atap warung. Ia seketika berdiri dan melihat ke depan warung, namun tidak terlihat satu makhluk pun di sana. "Punten!" Suara itu kembali muncul seperti mempermainkan Ujang. Ia sudah tahu trik dari makhluk-makhluk itu. Sepertinya mereka sedang memancing Ujang keluar warung dan akan mengagetinya. "Punten, kenapa tidak ada jawaban?" Suara itu kembali muncul, beriringan dengan suara atap seperti diinjak oleh sesuatu hingga debu dari langit-langit jatuh ke atas Ujang. Ujang tetap diam di dalam warung. Kabut tebal yang menutupi warung menghalangi pandangannya malam itu. Dan tiba-tiba, sebuah wajah berwarna merah yang sangat besar dengan bola mata kuning melotot dan gigi bengkok keluar terlihat sedang memandang Ujang di depan warung. Saking besarnya wajah itu hingga menutupi depan warung secara keseluruhan. Ujang sangat kaget hingga mundur menabrak dus mie instan di belakangnya. "Kenapa kamu tidak menjawab saat aku bilang punten teh?" tanya makhluk itu. Makhluk apa kamu?" tanya Ujang karena ia baru pertama melihat makhluk seperti itu. Makhluk itu tiba-tiba tertawa. "Masih belum berani ternyata bertemu makhluk sepertiku." Wujudnya yang besar seperti kala, namun tampilannya sangat berbeda karena berwarna merah gelap seperti darah menutupi seluruh badannya. Tiba-tiba terdengar samar-samar seseorang berbicara kepada makhluk itu, dan makhluk itu seketika langsung menarik wajahnya menjauhi warung dan menghilang di dalam kabut. Ujang memberanikan diri untuk berjalan keluar warung, dan ia pun melihat seseorang dengan baju putih panjang sedang berjalan dengan santai menuju warung. Secara samar-samar, terlihat banyak sekali bayangan hitam yang mengikutinya malam itu. "Ini yang namanya Ujang. Kasep juga kamu. Benar-benar mirip sama ibumu," kata orang itu saat sudah berada di depan Ujang. Kemudian dia masuk dan duduk di depan warung dengan santainya. "Ah, iya Jang, aku datang karena ibumu meminta bantuanku. Mungkin ibumu belum banyak berbicara tentang aku. Panggil aja aku Ki Baa Jang," kata Baa sambil tersenyum. Ujang yang baru sadar siapa lelaki itu bergegas mendekati dan mencium tangannya dengan hormat. Gaya Ki Baa sangat santai. Dia duduk di kursi depan warung sambil merokok kretek yang dibawanya. Sesekali dia memegang warung sambil mengangguk-angguk dan mengobrol dengan Ujang. Walaupun tampak santai, Ujang merasakan sesuatu yang sangat kuat tersimpan dalam tubuhnya. Bisa dikatakan lebih kuat dari Sima. "Jang, apa kamu yakin bisa memutus perjanjian ini?" tanya Ki Baa tiba-tiba. Aku hanya ingin berusaha Ki, karena aku ingin kampung sepuh ini jadi normal seperti kampung lainnya," jawab Ujang terbata-bata karena aura Ki Baa yang sangat kuat. Tujuan kamu bagus Jang, aku salut. Tapi Jang, apa kamu sanggup ketika mungkin nyawamu akan terancam? Apa ibumu sudah tahu kalau kamu bisa kehilangan nyawa?" Ki Baa kembali bertanya dengan serius. "Seperti kejadian terakhir yang kamu alami dengan salah satu warga kampung yang membuatmu terluka. Walaupun ada sesuatu yang membantumu dan kedepannya mungkin akan bisa membantu memutus perjanjian ini." Ujang hanya terdiam. Ia tidak tahu dari mana Ki Baa tahu informasi itu. Bahkan Ujang juga tidak tahu kesembuhannya di Lui Jurik malam itu karena ada beberapa makhluk yang membantunya. "Kamu pasti heran kan kenapa aku bisa tahu hal itu? Aku sengaja bertanya karena apa yang akan kamu lakukan sangatlah berbahaya. Jadi aku mau memastikan sebelum aku membantumu untuk menggunakan gelang itu. Tapi aku hanya bisa membantu cara mengontrol gelang itu, Jang. Ketika aku sudah selesai dengan tugasku, aku akan membiarkanmu menyelesaikan apa yang kamu putuskan saat ini. Jadi, apa kamu masih yakin mengambil keputusan untuk memutus perjanjian ini?" tanya Ki Baa lagi sambil menghembuskan asap rokok di malam yang sunyi itu. Ki Baa kemudian mengamati Ujang yang masih diam itu.
Sepertinya pendirianmu untuk memutus perjanjian tidak akan berubah. Aku akan mencoba membantumu sebisa mungkin. Ki Baa berjalan ke tengah jalan, lalu memejamkan mata dan mengangkat tangannya ke atas. Kemudian berkata, sebenarnya kamu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengontrol dua keilmuan itu, namun aku akan buat dalam semalam. Entah apa yang dia lakukan, namun tiba-tiba muncul makhluk sangat besar yang tadi mengagetkan Ujang di warung. Tangan Ki Baa menepuk tanah dengan keras, dan seketika Ujang melihat Sima muncul di depan rumah dengan wujud macan besar, seperti didatangkan dengan paksa oleh Ki Baa yang kini duduk di tengah jalan. Jagain si Sima, jangan sampai mengganggu, perintah Baa pada makhluk besar merah yang tadi muncul. Makhluk itu mengangguk lalu mendekat ke arah Sima. Tak lama, sebuah bayangan lain muncul, seperti kepulan asap berwarna hitam, dan hanya terlihat dua bola mata merah muncul di belakang Ki Baa. Cekik si Neng, buat dia tidak bisa bernapas, tapi jangan sampai membunuhnya, perintah Ki Baa pada bayangan itu. Ujang seakan tidak percaya pada ucapan Ki Baa yang seperti tidak masuk akal itu. Namun tak lama, terdengar suara batuk dari rumah Ujang. Tampaknya makhluk itu benar-benar mencekik ibu sehingga membuat tubuh Ujang bergejolak merasakan amarah yang memuncak. Sima seketika tampak marah karena tuannya dicekik oleh makhluk suruhan Ki Baa. Namun, diam kamu Sima, ini bukan urusanmu. Sebuah tangan besar memegang Sima dan mengangkatnya ke atas, mencoba menahan Sima yang emosi itu. Sima terus meronta dan meraung berusaha melepaskan diri sambil mencakar makhluk besar itu. Namun makhluk itu hanya tertawa melihat Sima yang meronta-ronta. Ujang bingung dan marah pada saat yang bersamaan. Ki, kenapa kamu melakukan hal ini pada ibu? Teriaknya kepada Ki Baa. Namun tidak ada jawaban darinya. Ia hanya duduk dan menatap Ujang. Sepertinya masih belum terpancing. Ki Baa kemudian bergumam melihat Ujang yang masih berdiri di warung. Tiba-tiba Ki Baa mengangkat tangannya, lalu dalam sekejap mata muncul kembali bayangan-bayangan hitam dengan mata menyala di belakang Ki Baa. Cekik semua warga kampung, semua harus merasakan sakit yang diterima si Neng, perintahnya. Tak lama, para makhluk menyebar ke segala arah dan terdengar suara gaduh dari rumah warga kampung. Suara orang berteriak kesakitan silih berganti. Secara perlahan, emosi Ujang semakin memuncak dan meluap-luap. Seketika muncul cahaya biru dari badan Ujang. Kemudian ia berlari ke arah Ki Baa dengan tangan terkepal. "Ah, Baa sialan!" teriak Ujang. Namun ketika beberapa langkah lagi sampai ke depan Ki Baa, tubuh Ujang terpental menabrak kursi depan warung. Ki Baa hanya tersenyum lebar melihat Ujang yang terlempar. Dia masih saja duduk diam di tengah jalan. Ujang semakin marah melihat Ki Baa. Ia kembali bangkit, tangannya bergerak sendiri membentuk suatu pola, dan cahaya biru di tubuhnya menyala semakin terang. Cahaya itu mengalir membentuk urat biru melalui tangan Ujang, hingga sebuah cahaya biru melesat dari tangannya menuju ke arah Ki Baa. Suaranya terdengar sangat keras. Ujang sudah tidak peduli lagi dengan Ki Baa, mungkin dia akan terlempar seperti kala. Namun setelah asap menghilang, terlihat dua makhluk tinggi besar berbulu sangat lebat tiba-tiba muncul menghalangi cahaya yang dilemparkan Ujang ke Ki Baa. Ki Baa bertepuk tangan, wajahnya tampak semakin senang. Kemudian ia mengangkat tangan lagi dan menjentikkan jari seperti memanggil bayangan yang mencekik ibu dan para warga. Seketika suara-suara yang muncul dari rumah warga menghilang dan muncul bayangan-bayangan di belakang Ki Baa. Meskipun begitu, emosi Ujang belum bisa dikendalikan. Ia berlari sekuat tenaga ke arah Ki Baa. Tangannya terkepal ingin memukulnya. Namun lagi-lagi, ketika beberapa langkah mendekati Ki Baa, Ujang terpental dan berguling-guling di tengah jalan. Keilmuan ini yang sebenarnya harus bisa kamu kontrol dulu, Jang. Coba tahan dan kontrol emosimu, sehingga hal itu tidak mengambil alih tubuhmu, teriak Ki Baa. Tiba-tiba angin berhembus di depan Ujang yang masih terbaring di tengah jalan. Kemudian muncul banyak sekali bayangan hitam yang mengelilinginya. Semua bayangan dari makhluk pengikut Ki Baa. Malam semakin larut. Meskipun terjadi kegaduhan, namun tidak ada warga yang berani keluar dari rumah. Ujang berdiri di depan warung dengan napas terengah-engah. Badannya penuh luka lebam dan kesakitan karena beberapa kali ia terpental ketika mendekati Ki Baa. Terus Jang,
Aku ingin lihat sejago apa keilmuan dari keluarga bapakmu. Pukul aku sekali saja, Jang. Anggap aku adalah makhluk gunung yang akan kamu lawan nanti, kata Ki Baa seakan mengejek. Tangan Ujang kembali bergerak dengan sendirinya. Jari-jarinya bergerak tidak karuan dan mulutnya secara tak sadar bergumam. Kemudian kaki Ujang menghentak ke tanah, membuat kerikil-kerikil berterbangan dan melesat maju seperti peluru tepat ke arah Ki Baa. Namun sesosok makhluk berbulu dengan cepat berlari ke depan Ki Baa, menahan kerikil itu dengan tubuhnya. Makhluk itu meraung kesakitan. Tuan, manusia itu apa boleh kupatahkan tangannya? Aku sudah tidak kuat menahan ini, kata makhluk besar itu. Jangan, kamu menghilang saja. Jangan melanjutkan kalau tidak kuat, larang Ki Baa. Rasa lelah, sakit, dan pusing bercampur jadi satu pada tubuh Ujang. Tubuhnya terus-menerus berlari ke arah Ki Baa meskipun beberapa kali kembali terpental ke tanah. Namun anehnya, semakin Ujang merasa lelah, semakin ia merasa bisa mengontrol tubuhnya kembali. Kenapa, Jang? Sudah capek? Ki Baa kembali mengejek Ujang. Tapi Ki Baa tampak lebih santai seiring dengan tubuh Ujang yang makin kelelahan. Ilmu dari bapakmu itu adalah ilmu khusus untuk membantai makhluk selain manusia. Ilmu itu akan aktif secara otomatis apabila ada manusia yang tersakiti oleh para makhluk seperti sekarang, Jang. Aku sengaja membuatmu seperti ini supaya kamu bisa mengontrol tubuhmu, kata Ki Baa lagi. Ki Baa kemudian mengepalkan tangan dan membaca mantra, dan tiba-tiba Ujang merasakan sesuatu yang mengikat kakinya. Ketika ia melihat ke bawah, muncul 2 buah tengkorak memegang kakinya sehingga ia tidak bisa bergerak. Coba kontrol emosimu. Cari cara melepas kakimu dari tengkorak itu. Kalau kamu bisa melakukannya tanpa memusnahkan tengkorak itu, maka tinggal 1 tahap lagi untukku mengajarimu mengontrol gelang yang kamu pakai, kata Ki Baa sambil tersenyum. Waktu kini sudah melewati tengah malam, namun kegaduhan di depan warung masih belum mereda. Udara dingin yang muncul dari Gunung Sepuh sudah tidak terasa lagi oleh Ujang karena tertutup emosi yang masih meluap-luap. Tinggal 1 tangan lagi yang masih mengepal dan bergerak sesukanya, sedangkan tubuh dan kaki Ujang sudah bisa ia kontrol sepenuhnya. Ujang menendang tengkorak yang memegang kakinya hingga tercerai-berai, namun tulang-tulang itu kembali menyatu membentuk tengkorak seperti pertama kali. Cobalah mengatur emosimu, itu yang dikatakan Ki Baa. Emosi ini adalah salah satu kelebihan ilmu keluarga Bapak. Saat emosi memuncak, keluarga Bapak tidak akan segan memusnahkan para makhluk di sekitarnya. Bahkan Sima pun pasti menjaga jarak apabila emosi Bapak sedang tidak terkontrol. Merah, lepaskan si Sima. Memancing emosi Ujang sudah beres. Kamu kesini sekarang, perintah Ki Baa. Sima yang dari tadi meraung-raung akhirnya dilepaskan oleh makhluk besar berwarna merah. Sima tiba-tiba menghilang, mungkin masuk ke rumah untuk mengecek kondisi ibu. Ujang yang masih berdiri di depan warung terdiam dan berpikir bagaimana caranya bisa mendekati Ki Baa. Sempat ia melihat gelang yang ia pakai. Ia ingin mengeluarkan 4 makhluk kecil yang pernah membantunya walaupun ia mungkin akan merasakan sakit lagi. Tiba-tiba Ki Baa berkata membuyarkan Ujang dari lamunannya. Merah, hancurkan badan Ujang dengan tanganmu. Sudah terlalu lama dia tidak bisa mengontrolnya. Mendingan dibunuh saja sekarang. Makhluk besar berwarna merah itu mengangguk dan tersenyum, kemudian berlari ke arah Ujang. Tangannya yang besar terangkat ke atas, matanya melotot tajam dengan senyuman dan gigi yang sangat menakutkan. Namun, makhluk besar itu tiba-tiba terjatuh ke tanah seperti kehilangan keseimbangan. Tampak tangan Ujang yang tadi masih terkepal dengan gelang di pergelangannya, kini menyala kebiru-biruan. Dan tiba-tiba terdengar suara dari belakang Ujang. Sembah kepadamu Tuan, terima kasih sudah mengeluarkan semua isi gelang itu. Sudah waktunya Tuan beristirahat, biar aku dan yang lain membantu Tuan. Ujang seketika menengok ke belakang dan terlihat lebih dari 10 makhluk muncul dalam berbagai rupa, termasuk 4 makhluk kecil yang pernah membantunya di Lowi Jurik. Tak lama Ujang jatuh terduduk lemas di tanah. Sepertinya ia sudah terlalu banyak mengeluarkan tenaga, dan secara perlahan ia kehilangan kesadarannya. Ki Baa berjalan mendekati Ujang. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Secara tidak langsung, kamu bisa mengontrol 2 keilmuan dalam dirimu. Tinggal bagaimana kamu mengontrolnya dengan baik. Tuntaskanlah jalan yang kamu tempuh sekarang, Jang, kata Ki Baa. Ujang samar-samar melihat Ki Baa membawanya dan menidurkannya di dalam warung.
Rasa hangat seorang kakek pada cucunya sekarang dapat dirasakan oleh Ujang. Amarah yang tadi meledak-ledak kini menghilang. Kibaa hebat banget ya. Sayang dia nggak bisa langsung bantu Ujang mutusin perjanjian. Ntar langsung selesai ceritanya. So, tunggu kelanjutannya di hari Selasa ya guys. See ya!